Saudara, hari ini kita akan pikirkan sebuah tema, yaitu menghadapi masalah dengan bijaksana. Saya yakin dan percaya di dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan, dan berbagai macam gejolak, setiap hari kita menghadapi berbagai macam masalah. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara menghadapi masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara? Apakah saudara menghadapi dengan bijaksana atau menghadapinya dengan cara yang salah, cara yang bodoh, dan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan? Saya akan memberikan beberapa contoh masalah yang timbul dalam kehidupan kita. Yang pertama, di pagi hari, anak saudara yang berusia 5 tahun menjatuhkan kunci mobil saudara ke dalam toilet. Padahal saudara sudah siap-siap dengan pakaian yang rapi, beres-beres, dan siap-siap pergi ke kantor. Dan akan mengantar anak saudara ke sekolah dulu sebelum saudara nanti masuk kantor. Nah, sekarang kunci mobil jatuh ke toilet. Bagaimana saudara menghadapinya? Apakah saudara menghadapinya dengan bijaksana? Ataukah saudara melakukan hal-hal yang bodoh? Misalnya, bentak-bentak marah-marah kepada anakmu, lalu memukul dia, sehingga dia menangis. Dia bukan saja menangis-nangis, tapi maaf, dia sampai kencing di celana. Dan itu membuat masalah yang baru, dan masalah menjadi lebih ruwet. Dia harus ganti pakaian, menunggu dia ganti pakaian, kemudian nanti terlambat ke sekolah, dan saudara pun terlambat ke kantor. Contoh yang kedua, anak perempuan saudara yang duduk di kelas 3 SMA. Suatu hari dia pulang dari sekolah, dia mengatakan bahwa dia hamil. Bagaimana saudara menghadapi masalah seperti ini? Apakah saudara menghadapinya dengan bijaksana, atau saudara menghadapinya dengan cara-cara yang bodoh atau salah sehingga menimbulkan masalah yang lebih ruwet? Misalnya anak saudara tampar atau saudara pukul karena saudara marah besar. Dan anak saudara tidak bisa terima. Dia menangis, kemudian dia melarikan diri dari rumah. Dan saudara tidak tahu harus mencari kemana. Atau saudara begitu emosi dan saudara memaksa anak saudara menjelaskan siapa yang melakukan hal itu. Dan saudara mengatakan siapapun yang melakukan, pria yang menghamilinya, saudara akan membunuhnya. Wow, masalah jadi besar. Atau saudara menganjurkan anak perempuan saudara untuk menggugurkan kandungannya sebab saudara merasa malu. Perbuatan itu mempermalukan seluruh keluarga. Permisi tanya, bagaimana saudara menghadapi masalah seperti ini? Bijaksana atau tidak bijaksana? Contoh yang ketiga, mertua saudara tidak suka dengan saudara, membenci, menjelek-jelekkan, walaupun saudara sudah coba mengalah dan mencoba berbuat baik kepada dia, tapi tetap saja si mertua itu tidak bersahabat. Bagaimana saudara menghadapinya? Saudara menghadapi dengan bijaksana atau saudara melakukan hal-hal yang bodoh? Misalnya saudara mencoba melawan dia dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak sopan, atau saudara sengaja membuat dia keki darah tinggi dan supaya cepat mati, atau saudara memaksa suami saudara untuk segera pindah rumah dan tinggalkan mertua saudara sendirian, atau bahkan saudara merencanakan untuk meracuni sang mertua. Contoh yang keempat, saudara berbuat kesalahan di kantor. Dan saudara sudah minta maaf kepada bos. Tapi bos saudara tetap memecat saudara. Mem-PHK saudara. Bagaimana saudara menghadapinya? Saudara menghadapi dengan bijaksana? Atau saudara melakukan hal-hal yang bodoh? Misalnya saudara minum-minum sampai mabuk-mabuk, saudara stres berat, gak bisa tidur, gak bisa makan, atau saudara hanya mengurung diri, sedih, kecewa, dan tidak punya semangat lagi untuk bekerja, atau saudara ingin membalas dendam. Bagaimana saudara menghadapinya? Contoh yang kelima, saudara melayani di gereja saudara dengan sukarela.
Tapi ternyata saudara bukannya dihargai, bukannya diapresiasi, tapi dikritik, disalah mengerti. Apakah saudara menghadapinya dengan bijaksana? Atau saudara menghadapinya dengan cara yang bodoh, cara yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan? Misalnya saudara marah-marah besar, saudara tersinggung, saudara tidak mau melayani lagi, atau saudara tidak mau datang lagi ke gereja. Atau malah saudara menjelek-jelekan gereja Tuhan, menjelek-jelekan orang Kristen, atau bahkan saudara meninggalkan iman saudara, tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Bagaimana saudara menghadapi masalah seperti ini? Saudaraku, semua masalah yang saya sebutkan di atas hanya beberapa contoh saja. Dalam berbagai aspek kehidupan kita, kita menghadapi masalah. Sesungguhnya ada lebih dari 1001 macam masalah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita di dunia yang tidak sempurna ini. Pertanyaannya adalah, saudara, bagaimana seharusnya kita menghadapi semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan bijaksana, dengan baik dan benar, sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat 2, kemudian ayat 17 sampai 18, dan Yakobus pasal 5 ayat 2 sampai 5. Roma pasal 12 ayat 2, kemudian 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 2 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita menghadapi berbagai macam masalah dalam setiap aspek hidup kita, baik itu keluarga, baik di dalam sekolah, baik di dalam pekerjaan, baik itu masalah pribadi, masalah relasi dengan sesama, masalah keuangan, masalah kesehatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pada umumnya manusia di dunia ini cenderung menghadapinya dengan cara duniawi. Entahkah itu belajar dari keluarga, belajar dari film, belajar dari buku, belajar dari teman, dan nasihat dari si A, nasihat dari si B, dan berbagai macam cara duniawi lainnya. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mengikuti cara duniawi. Itu yang dikatakan firman Tuhan tadi dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan mengikuti prinsip dunia. Jangan mengikuti falsafah dunia dan cara-cara duniawi. Sebagai orang Kristen, hendaklah kamu itu berubah dalam budimu. Nah, istilah berubahlah dalam budimu berarti berubahlah dalam pemikiranmu, cara berpikirmu, prinsip hidupmu, falsafah hidupmu harus berubah. Jangan seperti orang-orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan, tetapi seperti orang percaya, orang Kristen yang telah diselamatkan dan telah memiliki prinsip firman Tuhan. Dengan kata lain, kita harus menghadapi setiap masalah yang muncul dalam kehidupan kita dengan cara sorgawi, bukan cara duniawi.
Cara sorgawi yaitu menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, dari Roma pasal 12 ayat 17-18 tadi, firman Tuhan memberikan kita ada dua cara sorgawi dalam menghadapi persoalan, masalah yang timbul dalam kehidupan kita. Yang pertama ayat 17 dikatakan, lakukanlah hal yang baik kepada semua orang. Tanpa kecuali. Entahkah keluarga, bukan keluarga, kita harus melakukan hal yang baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya, janganlah menyelesaikan permasalahan itu dengan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang dosa, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sopan. Jangan. Tapi tetaplah lakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu cara sorgawi yang pertama. Cara sorgawi yang kedua adalah hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Ayat 18. Jadi dalam menghadapi masalah apapun, jangan menciptakan pertengkaran. Jangan menciptakan perselisihan, permusuhan, atau menimbulkan hal-hal yang semakin kacau. Semakin ribut, menimbulkan duka cita atau hal-hal yang menghilangkan sukacita, menghilangkan damai sejahtera kita di dalam Tuhan Yesus. Jangan. Konkretnya, janganlah sampai mengganggu istirahat tidur saudara. Saudara jadi stres berat, gak bisa tidur. Atau mengganggu nafsu makan saudara. Saudara tidak bisa makan gara-gara masalah itu. Atau mengganggu aktivitas normal saudara. Mengganggu kesehatan saudara. Mengganggu pekerjaan saudara. Jangan juga sampai merusak relasi antar manusia. Sehingga tidak ada kedamaian. Tadi firman Tuhan mengatakan, kalau itu bergantung padamu sedapat-dapatnya, usaha semaksimal mungkin, supaya saudara berdamai dengan semua orang. Itu adalah prinsip sorgawi yang kedua. Jadi ingat, di dalam menghadapi masalah seberat apapun, sesulit apapun, pikiran kita tetap harus fokus kepada firman. Dan hati kita harus fokus kepada kasih Kristus untuk memelihara perdamaian, kebaikan, dan kebenaran. Tidak heran kemudian selanjutnya dalam surat Yakobus pasal 1 yang kita baca tadi, firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah kamu ketika kamu harus menghadapi berbagai pencobaan. Dengan kata lain saudara, masalah-masalah yang kita hadapi di muka bumi ini bisa menjadi pencobaan yang dipakai oleh iblis. Tapi firman Tuhan mengatakan, hadapilah dengan berbahagia. Artinya, hati kita siap. Tetap bisa mengucap syukur. Tetap bisa bersuka cita. Sukacita kita tidak hilang karena ada masalah. Kenapa demikian? Perhatikan istilah pencobaan di ayat kedua. Pencobaan itu memiliki arti yang sama dengan ujian. Ibarat satu uang logam. Satu sisi adalah pencobaan, sisi yang lain adalah ujian. Pencobaan itu datangnya dari si iblis yang menciptakan masalah, memakai masalah, membonceng masalah-masalah yang ada. Tujuannya untuk menjatuhkan iman kita. Membuat kita berdosa. Membuat kita melakukan hal yang jahat dan melawan Tuhan. Namun Tuhan bisa memakai masalah itu, pencobaan itu diubah menjadi ujian. Untuk memurnikan iman kita. Untuk mendewasakan iman kita. Untuk menolong kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hasilnya adalah firman Tuhan katakan ketekunan. Ketekunan itu kemudian membuahkan buah yang matang. Yaitu proses menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah proses pemurnian dan penyempurnaan dari Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Yakobus berkata, berbahagialah. Kalau Tuhan izinkan ada masalah-masalah yang terjadi, yang dipakai oleh iblis sebagai pencobaan, tapi kemudian diubah oleh Tuhan menjadi ujian.
yang mendatangkan kebaikan dan kesempurnaan di dalam Tuhan. Nah, untuk bisa masuk ke dalam proses pemurnian iman, ketekunan, dan kemudian proses penyempurnaan di dalam Tuhan, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat ke-5. Di dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam dunia ini, kita butuh bijaksana dari Tuhan. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan itu, bijaksana dari Tuhan itu akan menolong kita bisa mengenali semua masalah dengan tepat, dengan baik, dengan benar. Bukan saja mengenal dengan baik dan tepat, tapi bisa menghadapinya dengan tepat, dengan baik dan benar, dengan penuh saksama. Sehingga mendatangkan kebaikan, sehingga mendatangkan pemurnian iman, dan pertumbuhan iman menuju ketekunan dan kesempurnaan. Yakobus pasal 1 ayat 5 dengan jelas firman Tuhan berkata, barang siapa yang membutuhkan bijaksana atau membutuhkan hikmat, boleh memintanya kepada Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga akan memberikan kepada siapa saja dengan murah hati, dengan berlimpah tanpa mengungkit-ungkit, tanpa syarat sama sekali. Izinkan saya tanya, pernahkah saudara dengan rendah hati setiap hari memohon hikmat, bijaksana dari Tuhan untuk menghadapi masalah apapun yang akan terjadi? Saya yakin setiap hari kita membutuhkan hikmat Tuhan, bukan? Setiap hari kita membutuhkan bijaksana dari Tuhan, bukan? Sebab setiap hari ada berbagai macam masalah yang bisa terjadi. Ingat saudaraku, hikmat sorgawi, bijaksana sorgawi yang diberikan oleh Bapa di sorga bisa membuat pikiran saudara jernih dan berpikir sesuai firman Tuhan. Membuat hati saudara teguh dan kuat di dalam cinta kasih Tuhan. Sehingga saudara bisa melakukan hal yang baik, yang mengasihi, yang mendatangkan kedamaian, dan membuat saudara tabah dan kuat dan bijaksana di dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan-tindakan yang bijaksana juga, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang memuliakan Bapa yang di sorga. Saudaraku, walaupun kita setuju bahwa di dunia ini ada lebih dari 1001 macam masalah dalam berbagai macam aspek kehidupan kita, namun sesungguhnya semua masalah yang ada di dunia yang tidak sempurna ini dapat kita kategorikan di dalam dua golongan besar. Golongan pertama adalah sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Masalah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Untuk kategori pertama ini, saudara perlu hati yang rendah, lapang dada, untuk belajar menerima kenyataan, menerima fakta yang tidak bisa diubah itu. Dan bila perlu saudara minta ampun kepada Tuhan. Kalau bersalah, minta maaf kepada Tuhan, memaafkan diri sendiri, dan juga memaafkan orang lain. Maka Tuhan akan menguatkan saudara. Bisa menghadapi dengan bijaksana, menghadapi dengan hati yang bersyukur, tetap bersukacita, dan tetap ada damai sejahtera dari Tuhan. Golongan yang kedua adalah sesuatu yang masih bisa diubah. Terjadi masalah, tapi masih bisa diubah. Nah, untuk kategori kedua ini, saudara perlu berdoa sungguh-sungguh dan beriman kepada Tuhan. Mohon pertolongan dari Tuhan, supaya saudara diberi kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengubahnya dengan baik dan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa dan berharap kiranya mulai hari ini, dalam menghadapi masalah apapun, besar dan kecil, sulit dan mudah, masalah apapun dalam semua aspek hidup saudara, saudara sungguh-sungguh diberikan hikmat sorgawi, bisa menghadapinya dengan bijaksana, sesuai dengan prinsip firman Tuhan, prinsip sorgawi, yang memuliakan Bapa di sorga, dan boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan, biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Ya Tuhan, Kau sendiri yang mencurahkan hikmat sorgawi untuk setiap kami, agar menghadapi masalah apapun yang akan dipakai oleh iblis untuk mencobai dan menjatuhkan kami. Boleh kami sadari, boleh kami kenali dengan seksama, supaya sungguh-sungguh Tuhan ubah menjadi ujian yang membangun iman kami, memurnikan iman kami, mendewasakan iman kami, dan menyempurnakan proses pengudusan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon berkat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, penolong kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin.